Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome again with me, Miss Diska. Selamat datang lagi dengan Miss Diska. Today is regular English day. Hari ini adalah harinya pelajaran bahasa Inggris reguler ya, for the second grade of primary school, untuk kelas 3 SD. Oke, let's join me on my presentation. Yuk bergabung dengan presentasi Ibu. I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar. Please pay attention, tolong perhatikan. Please open page 71. Tolong dibuka halaman 71. I will start from the beginning. Bukan mulai dari awal ya. Oke, pay attention please, tolong perhatikan. Oke, this is lesson 9. Ini adalah pembelajaran 9 on the page of 71. Di halaman 71 nih. Oke, the title is Occupations. Judulnya adalah profesi atau pekerjaan. Okay, in this lesson, we are going to learn about the name of the occupation and where they work. Dan kita akan belajar tentang nama-nama pekerjaan serta tempat di mana mereka bekerja. Macam-macam profesi itu. Oke, let's review. Yuk kita mengingat kembali yuk. She is a secretary. She works in the office. Dia perempuan adalah seorang sekretaris. Dia perempuan bekerja di kantor. Mr. Agus is a teacher. Pak Agus adalah seorang guru. He works in the school. Dia laki-laki bekerja di sekolah. This is what we are going to learn. Ini akan kita pelajari about the name of the occupation or job, tentang nama-nama pekerjaan atau profesi, and the workplace, dan tempat bekerjanya. This one, office and school. Okay, let's go to the page of 72. Halaman 72 ya. This is listening session, bagian mendengarkan. Okay, you have to listen to me carefully, dengarkan Ibu baik-baik, and repeat after my pronunciation. Ulangi pengucapan Ibu. Okay? Okay. Mechanic. He is a mechanic. He work in the repair shop. Ini orang bengkel nih, mekanik. Ya, dia laki-laki, seorang mekanik menggunakan he. Dia laki-laki bekerja di bengkel, repair shop. Secretary. She is a secretary. She works in the office. Sekretaris. Dia perempuan, seorang sekretaris. Dia perempuan bekerja di kantor. Karena dia perempuan menggunakan she. Postman. Mr. Tatang is a postman. He work in the post office. Ini tukang pos. Pak Tatang adalah seorang tukang pos. Dia laki-laki. Nah, Mr. Tatang itu laki-laki ya, menggunakan he. He works in the post office. Dia laki-laki bekerjanya di kantor pos karena dia tukang pos. Barber. Steve is a barber. He works in the barber shop. Barber, tukang potong rambut. Steve adalah seorang tukang potong rambut. Karena Steve laki-laki menggunakan kata he. He works in the barber shop. Dia bekerjanya di barber shop atau di salon atau tempat cukur rambut. Butcher. Butcher. My father is a butcher. He works in the market. Butcher, tukang potong daging nih, tukang potong. Tukang jagal. Bapak saya adalah seorang tukang potong, tukang jagal. He works, karena bapak saya, maka laki-laki, dia pakainya he, kata gantinya atau pronounnya. Dia laki-laki bekerja di pasar. Dentist. My aunt is a dentist. She works in the hospital. Dentist, dokter gigi.
Tante saya adalah seorang dokter gigi. Karena tante berarti perempuan, menggunakan kata ganti, use the pronoun she. She work in the hospital. Ya, perempuan bekerja di rumah sakit. Oke, let's go to the next slide and the next page. Kita ke halaman dan slide berikutnya. Oke, this is the name of jobs or and occupation. Ini adalah nama-nama pekerjaan dan profesi. This is enrichment. Ini pengayaan ya, tambahan-tambahan nama-nama pekerjaan dan profesi lainnya. Okay, I just going to pronounce it correctly. Ibu akan mengucapkannya dengan benar, so you can you know how to pronounce it correctly. Jadi kamu tahu bagaimana mengucapkannya benar. And then to find out the meaning, you have to do it by yourself. Mengetahui materinya atau artinya, kamu harus mencarinya sendiri. Oke? Okay? Waiter, paramedic, dentist, train conductor, nurse, electrician, doctor, businessman, American football player, student, surgeon, doorman, boxer, cameraman, detective, journalist, housewife, diver, pope, priest, salesman, librarian, pirate, singer. Very good. Okay, let's go to the next slide. Okay, please open page 73 and 74. Ke halaman 73 dan 74. Okay, this is speaking session. Di bagian berbicara. Practice to speak correctly. Ya, mencoba untuk berbicara dengan benar. Okay, respond to your teacher. See the example below. Ya, kamu di sini disuruh merespon atau menjawab gurumu. Ya, lihatlah contoh di bawah. Number 1, where does a sailor work? Where does a sailor work? Di mana sailor itu nelayan atau pelayar bekerja. Ya. A sailor works on a ship. A sailor works on a ship. Pelayar itu bekerjanya di kapal, Pak. Okay. You have to respond based on the picture like this. Yeah. You have to match your teacher question with the student response. Kamu harus memasangkan dengan tepat pertanyaan gurumu dengan respon atau jawaban dari murid. Okay? I know you will do them correctly. Ibu percaya kamu akan mengerjakannya dengan tepat, dengan betul. Okay? Okay, good. Let's go to the next page. Ke halaman berikutnya, page 74. Halaman 74. Tell your friend what your family does. Follow the example below. Ya, kamu disuruh menceritakan kepada temanmu. Apa sih pekerjaan anggota keluargamu? Oke, kamu harus mengikuti contoh yang sudah diberikan, yang ada di bawah ini. My father is a teacher. He works in the school. My mother is a secretary. She works in the office. My uncle is a mechanic. He works in the repair shop. Dia menceritakan pekerjaan anggota keluarganya. Okay, this is writing session. Ini bagian menulis. You have to choose the correct workplace. Kamu harus memilih tempat bekerja yang tepat. Okay? Like this one. Mr. Mike is a barber. He works in the barber shop or hospital. Which is you should choose?
Yang mana harus kamu pilih nih? A barber? Yes, a barber works in barber shop. Good, very good dear. Luar biasa. Oke, please do the rest. Tolong dikerjakan sisanya as your exercise sebagai latihanmu at home di rumah. You don't have to submit it. Nggak perlu dikumpulkan ya. Because I trust you. Ibu percaya sama kalian. Ya, I just want to build your awareness. Ibu mau membangun atau menciptakan kesadaran kamu. Because if you do the exercise, kalau kamu mengerjakan latihannya, you will master the material. Kamu akan menguasai materinya. If you don't do the exercise, jika kamu nggak mengerjakan latihannya, you won't master the material. Kamu nggak akan menguasai materinya. Oke? The goodness back to yourself. Jadi kebaikannya akan balik lagi ke kamu. Itu yang ibu harapkan, kesadaran dari kamu. Ya, nggak perlu dipaksa. Kalaupun dikasih tugas, banyak yang nggak mengumpulkan, balik lagi dirinya sendiri yang tidak akan mampu dan tidak akan menguasai materi. Oke, jadi semua latihan yang dikerjakan tanpa perlu dikumpulkan. Do the exercises only for your exercise at home. Kerjakan latihannya hanya untuk latihan di rumah. You don't have to submit it. Nggak perlu dikumpulkan. Oke. Next, page 75 and 76. Halaman 75 dan halaman 76 ya. This is reading and listening section. Kita akan bagian membaca dan bagian mendengarkan. Ya. Bagian membaca, read the following text aloud. Kamu disuruh baca teks berikut ini dengan lantang. Oke. I will read it for you. Ibu akan bacakan untuk kalian. You have to repeat after my pronunciation. Kamu hanya harus mengikuti setelah pengucapan ibu. Oke? Listen carefully. Dengarkan baik-baik. He is Mr. Sam. He is a mechanic. He works in the repair shop. He is repairing a motorcycle. He can also repair other machines, such as radios, television, and refrigerators. He is a good mechanic. Okay. After you read the text, setelah kamu baca teks, you have to answer the question based on the text above. Kamu harus menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang di atas tadi. Okay, I will give you the example. Ibu akan memberikan contoh. Number 1, who is Mr. Sam? Who is Mr. Sam? Yes, Sam is a mechanic. Karena yang sama antara soal dengan teks adalah yang ini. Okay. When you want to answer the question based on the text, you have to find the same word or the same sentence from the question with the text. Jika kamu ingin menjawab pertanyaan yang berdasarkan atas teks, maka kamu harus mencari kata atau kalimat yang sama antara soal dengan teksnya. Jadi jawaban nomor 1, the correct answer for number 1 is, jawaban nomor 1 adalah, yes, this one, a mechanic, based on the text like this, the same. Yang berdasarkan teksnya, jawaban yang betul adalah yang a mechanic, the same, ya, sama ya antara soal dengan teksnya. Okay, good. Please do the rest as your exercises at home. You don't have to submit it. Jangan sisanya sebagai latihan di rumah, tidak perlu dikumpulkan. Okay, good. I trust you. Ibu percaya dengan kalian. Okay, let's go to listening session. Ke bagian mendengarkan yuk. On the page of 76, di halaman 76. I will read the text also. Ibu akan baca juga teksnya. You have to repeat after me. Diulang lagi ya, setelah ibu. I want to be a lawyer. You want to be a secretary. We want to be pilots. They want to be firefighters. Mary and Alan want to be managers. She wants to be a journalist. He wants to be a doctor. Alice wants to be a veterinarian.
My brother wants to be a photographer. Okay, we have note here. Kita punya catatan di sini. For subject I, you, they, we. Untuk subjek I, you, they, dan we. Follow with one. Ikuti dengan one ya. Kata kerja bentuk pertama. Verb one. Kata kerja bentuk pertama without S or ES. Tanpa S atau ES. But if the subject is he, she, or Budi, or singular subject, atau yang subjeknya cuma satu orang, ya kecuali I, maka dia diikuti dengan once, ya. Jadi untuk subjek ini diikutinya sama once dengan menggunakan tambahan S. Verb one plus S or ES. Kata kerjanya diikuti S atau ES. Ingat ya, untuk subjek yang ini pakainya S, untuk subjek yang ini tidak menggunakan S. To be a lawyer. Atau bisa diganti nih profesi yang lain. Oke, yang harus diingat cuma ini. Catatannya adalah ini. Kata kerjanya menggunakan SK atau ESK atau tidak menggunakan ES. Atau S, tergantung dari subjeknya. Oke. Like this one. Seperti yang ini nih. I. Yes, correct. Without S. Untuk subjeknya I, nggak pakai S ya. Oke. So, this note is correct. Jadi, catatan ini benar. You. Yes, you. Follow just one. Ya, untuk you juga sama. Hanya diikuti one aja, nggak pakai S. How about this subject? Bagaimana kalau subjek yang ini nih? He. He follow with S after the verb one. Kalau he, katanya kata kerja bentuk pertamanya harus diikuti S. Let's see. This one. Kita lihat yuk. Ya, yang ini nih. He, yes, follow with S. Ya, diikuti sama S nih. The verb one follow with S. Ikuti dengan S. Okay, very good. Okay, let's go to the next slide. Yuk ke slide berikutnya yuk. Nah, yang tadi kita bahas itu, catatan itu menerangkan tentang simple present tense. Ya, jadi pelajaran untuk nama pekerjaan dan tempat kerjanya itu menggunakan tensi simple present tense. Karena nama pekerjaan dan tempat kerja adalah fakta, kenyataan. Nah, untuk fakta dan kenyataan, tensisnya menggunakan simple present tense. Ya, bentuk kalimatnya atau rumus kalimatnya seperti ini, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Ya, nih. Untuk kalimat positif, subjeknya mempengaruhi kata kerja. Subject give influence to the verb. Ya, subjeknya memberikan pengaruh terhadap kata kerjanya. If the subject is singular, kalau subjeknya tunggal, maka diikuti dengan S. If the subject, this subject or plural subject except I, kalau subjeknya subjek jamak kecuali I, ya termasuk I ini subjek jamak kelompoknya, kata kerjanya tidak diikuti S. Only verb one, hanya kata kerja bentuk pertama. Oke, this is negative form. Ini adalah pola kalimat negatif atau kalimat penyangkalan. Menyangkal, ya. Ada kata tidak. Kalau tadi, he starts, dia memulai, dia laki-laki memulai. Nah, kalau kalimat negatif berarti menyangkal, dia laki-laki tidak memulai, he does not start. Atau kalau yang subjek yang ini, I do not start. Nah, jadi yang bisa kita tangkap dari dua pola kalimat yang berbeda ini adalah untuk simple present tense ada S atau tanpa S, kata kerjanya bentuk pertama, dan ada do atau does di kalimat negatif dan kalimat tanya. Ada do atau does di kalimat negatif dan kalimat tanyanya. He does not start. The same with he doesn't start. Dia tidak memulai. Dia tidak memulai. Ini sama artinya. Doesn't is contraction of does not. Jadi doesn't itu adalah kependekan dari singkatan dari does not. You do not start. Kamu tidak memulai.
You don't start. Kamu tidak memulai. Do and don't is the same. Ya, do not dan don't itu sama. Don't is contraction of do not. Don't itu penyingkatan dari do not. Okay? And for the question form or interrogative form, untuk bentuk kalimat tanyanya, you have to switch the place of subject and the do and does. Untuk kalimat tanya, kamu hanya menukar posisi subjek dengan do dan does-nya. Ini kalau di kalimat negatif, subjek dulu, baru do atau does. Tapi kalau di kalimat tanya, do dan does dulu, do atau does dulu, baru subjek. Tuker. Ya. Tapi nggak pakai not ya, karena bukan kalimat negatif. Jadi, does he start? Apakah dia memulai? Nah, kalau do atau does-nya di depan ini apakah ya? Apakah? Does he start? Apakah dia memulai? Do you start? Apakah kamu memulai? Oke, jadi dari kesimpulannya adalah untuk simple present tense, cirinya ada S atau tanpa S untuk kata kerja bentuk pertama, tergantung dari subjek. Ada do atau does di kalimat negatif dan kalimat tanya. Do dan does di kalimat negatif dan kalimat tanya. Dan untuk kalimat tanya, kamu harus menukar posisi subjek dengan do atau does-nya. Oke, ini adalah kalimat yang ada kata kerja utamanya. Dia ada kata kerjanya, yaitu ini kata kerja nih. Nah, kalau sudah ada do atau does, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Nggak pakai S. S-nya mana, Miss? Nah, S-nya pindah di does. Kalau sudah ada does, S-nya hilang. Nih, lihat nih. Harusnya ada S. Karena dia ada does, S-nya hilang. Ini kalimat yang ada kata kerjanya. Bagaimana kalau kalimatnya tidak ada kata kerjanya? Loh, memang boleh, Miss, kalimat itu tanpa kata kerja. Ya, kan syarat kalimat adalah minimal harus ada subjek dan predikat atau ada kata kerjanya. Ada subjek dan ada predikat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kalimat yang tidak ada kata kerjanya seperti saya seorang guru. Tidak ada kata kerjanya kan? Ya, saya gembira. Tidak ada kata kerjanya kan? Karena kata kerja adalah kata yang melambangkan melakukan sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris, ya, kalimat yang tanpa kata kerja disebut nominal sentence. Dan kalimat yang ada kata kerjanya verbal sentence, dari kata verb, kata kerja. Nah, untuk kalimat nominal atau nominal sentence, you will have auxiliary verb. Nah, untuk kalimat yang nggak ada kata kerjanya, dikasih kata kerja bantu nih, biar dia bisa disebut kalimat. Ya, karena harus ada kata kerja kan, minimal subjek predikat untuk menjadi kalimat. This is auxiliary verb. Ini adalah kata kerja bantu atau to be. Ya. M untuk I, R untuk you, is untuk he, she, it. Jadi to be-nya udah ditentukan atau auxiliary verb-nya sudah masing-masing pasangan ini, nggak boleh salah. Ya, is for the singular verb, is itu untuk subjek yang tunggal, jumlahnya 1. Dan R for the plural subject. R ini untuk yang subjeknya lebih dari 1. Oke, for the example, untuk contohnya, I am happy. Saya bahagia, saya gembira. Untuk negatifnya, I am not sad. Saya tidak sedih. Ada kata tidak nih, kalau negatif ada kata tidak. Or you can say, I'm not sad. Bisa nggak disingkat nih? Nggak boleh ya, kalau I'm nggak bisa itu. Jadi kalau I'm not nggak bisa disingkat. Tapi kalau are dan is bisa disingkat. Karena aren't berasal dari kata are not, contraction of are not. Isn't asalnya dari is not. Okay. So aren't is contraction of are not, isn't is contraction of is not. Ini disingkat ya, Nak.
For the question form, untuk bentuk kalimat tanya, you have to switch the position of auxiliary with the subject. Jadi kamu harus mengukur posisi auxiliary-nya dengan subjeknya nih. Tadinya kalau positifnya they are, maka bertanyanya menjadi are they. They are, dijawab dengan are they. She is rich. Bertanya, is she rich? Dia kaya. Apakah dia kaya? Oke. Okay, very good. I hope you don't understand. Ibu harap kamu nggak paham ya. So you will search more about simple present tense. Jadi kamu akan mencari lebih banyak lagi nih tentang simple present tense. Okay. This is speaking session on the page of 77. Ini bagian berbicara lagi, halaman 77. Okay, respond to your teacher. Kamu harus merespon gurumu. What do you want to be? Ditanya nih, kamu mau jadi apa nanti dewasanya, sudah besarnya? I want to be a policewoman. Wah, ini ceritanya perempuan ya. Ya, I want to be a policewoman. Saya mau jadi polwan, Pak, katanya. Okay, you have to practice this. Pretend to be a teacher and a student. Kamu harus memperagakan ini ya, melatih ya. Yang satu berperan sebagai guru, yang satu berperan sebagai murid. Okay, and then we go to the writing session. Kita ke bagian menulis yuk. Choose the correct verb. Kamu harus memilih kata kerja yang benar nih. Based on the subject. Tergantung dari subjeknya nih. Okay, I will give you the example number 1. Ibu akan memberikan contoh nomor 1. Susan wants to be a lawyer. Okay, how to answer this question? Bagaimana caranya menjawab ini? Yes, we have to see the subject. Kita lihat dulu subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, pakai S belakangnya. Kalau subjeknya jamak, nggak pakai S belakangnya. Susan is singular. Susan itu tunggal, singular. Maka kata kerjanya harus pakai S. Yes, correct. Ya betul. Nah, jawabannya Susan wants to be a lawyer. Oke, jadi untuk menjawab untuk simple present tense, kamu harus memperhatikan subjeknya. Because the verb depend on the subject. Karena di simple present tense, kata kerjanya bergantung dari subjeknya. Good. Bagus sekali. Please do the rest. Kerjakan sisanya as your exercise at home. Sebagai latihanmu di rumah. Dan you don't have to submit it. Nggak perlu dikumpulkan. I trust you. Ibu percaya sama kalian. Okay? Okay, good. Let's go to the page of 78. Kita halaman 78 ya. This is the last page of the lesson 9. Ini halaman terakhir pembelajaran 9 ya. Complete the sentences. Kamu disuruh melengkapi kalimat. What do you want to be? I want to be a bla bla bla. Kamu pengen jadi apa ya? Nah, kamu menjawabnya berdasarkan gambar ya. Nih, menjadi apa dia nih? Oke. Nah, yang kedua, wah lebih banyak lagi nih titik-titiknya nih. For number 2, it is more the blank to fill. Ya, nomor 2 lebih banyak kosongan yang harus diisi. Oke, you have to answer correctly. Kamu harus menjawab dengan tepat ya. Dengan memperhatikan subjek. Ya. You have to pay attention of the subject. Use do or does. Use do or does depend on the subject. Apakah menggunakan do ataukah menggunakan does? Tergantung dari subjeknya. Okay, very good. I know you will do them correctly. Ibu percaya kamu akan mengerjakannya dengan baik, dengan benar. Okay? And on every last page, on the bottom, di setiap akhir halaman, di setiap pelajaran, di bagian bawahnya, you will find mini dictionary. Kamu akan menemukan kamus mini. Consists of words and its meaning. Berisi dari kata-kata dan artinya. You have to memorize them. Kamu harus menghafal mereka. To enrich your vocabulary. Untuk memperkaya kosakata bahasa Inggrismu. Oke? Oke, I will read it. So you know the correct
pronunciation. Jadi kamu bisa tahu bagaimana pengucapannya. Ibu akan bacakan. You can repeat after me. Kamu boleh ngulangin setelah Ibu. Barber, butcher, court, dentist, grocer, farmer, firefighter, judge, librarian, machine, market, mechanic, postman, refrigerator, repair shop, sailor, vehicle, one, work. Okay, good. Very good pronunciation. Bagus sekali pengucapannya. Okay, that's all my presentation for today. Yang adalah akhir pembahasan Ibu hari ini. We have learned about the occupation, the name of occupation, and the workplace. Kita sudah belajar tentang nama-nama profesi atau pekerjaan dan tempat pekerjanya, and also learn about simple present tense. Dan juga belajar tentang tenses simple present because the name of the occupation and the place is related with the fact. Kita menggunakan tenses simple present tense karena berhubungan dengan fakta. Jadi kita menggunakan tenses simple present tense. Oke, thank you so much for watching me. Makasih banyak udah menonton Ibu. And I end this presentation with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you there. Bye-bye.